Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Eka Putri dengan NIM 4045. Kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai permasalahan kayu dalam kehidupan sehari-hari. Saya Wardana Nabila Hanum dengan NIM akhir 4061. Saya Helmi Sandi dengan NIM 118. Saya Alfain Wahid dengan NIM akhir 411. Saya Intan Nurhayati, NIM akhir 4114. Kayu merupakan bagian struktur tumbuhan yang biasanya digunakan untuk pembangunan rumah. Kayu memiliki diameter yang berbeda-beda, tergantung jenis dan juga umurnya. Berikut ini merupakan contoh kayu yang belum mengalami pengolahan. Ini adalah contoh dari tekstur kayu yang keras. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam. Dinding selnya terdiri dari senyawa kimia seperti selulosa, hemiselulosa atau karbohidrat, dan lignin atau non-karbohidrat. Kemudian untuk jenis-jenis kayu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan kekerasannya dan yang kedua yaitu berdasarkan seratnya. Untuk jenis-jenis kayu berdasarkan kekerasannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kayu dengan kekerasan yang sangat keras, kemudian kayu keras, kayu sedang, dan kayu lunak. Dan untuk jenis-jenis kayu berdasarkan seratnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kayu dengan serat halus, kayu dengan serat sedang, dan kayu dengan serat kasar. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kayu sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di sekitar kita banyak terjadi fenomena yang berkaitan dengan kayu. Contohnya, proses pelapukan, pengeroposan, dan munculnya lumut. Kelembapan merupakan salah satu faktor yang bisa mengakibatkan munculnya lumut pada permukaan kayu. Bisa kita lihat pada kayu di samping, kayu ini memiliki lumut pada permukaannya. Lumut ini juga menjadi potensi di mana kayu nantinya akan mengalami kelapukan seiring berjalannya waktu. Adanya lumut pada permukaan kulit kayu berkaitan dengan amonia atau NH3, sehingga pH pada kulit kayu akan meningkat. Dalam skala kecil, lumut dapat kita basmi menggunakan larutan CH3COOH atau cuka dan hidrogen peroksida. Timbulnya lumut pada kulit kayu dapat mengakibatkan proses pelapukan. Pelapukan pada kayu terjadi karena adanya suatu perubahan suhu yang sangat ekstrim, di mana suhu ekstrim tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas kayu. Pelapukan merupakan suatu proses perubahan kimia. Kayu yang awalnya bertekstur keras berubah menjadi lunak karena tingginya kandungan air dalam kayu. Untuk mencegah proses pelapukan, kita bisa melapisi permukaan kayu menggunakan senyawa nonpolar. Contohnya adalah oli. Air yang memiliki sifat polar tidak akan mampu menembus permukaan kulit kayu. Yang terakhir adalah pengkeroposan pada kayu. Pengkeroposan biasanya disebabkan karena adanya rayap. Kayu yang dimakan rayap akan mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan terjadinya pengkeroposan pada kayu. Untuk mencegah pengkeroposan karena rayap, kita bisa menggunakan senyawa asam borat karena mengandung racun yang akan mengganggu sistem pencernaan pada rayap. Ketiga proses yang sudah dijelaskan berkaitan dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saja pada proses pelapukan. Pelapukan terjadi karena berbagai hal, salah satunya adalah timbulnya lumut pada permukaan kulit kayu, sehingga pH kulit kayu akan menurun dan juga berpotensi mengalami perubahan kimia, di mana kayu yang awalnya bertekstur keras menjadi lunak karena perubahan kimia tersebut. Sekian pembahasan yang telah kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.